bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, saya mau kunjungan ulang. Oh, namanya siapa ya Bu? Lupa saya Bu. Anissa Bu Bidan. Oh, Ibu Anissa. Umurnya 24 tahun kan? Iya Bu Bidan. Bu, di sini saya mau bertanya dulu ya Bu. Iya Bu. Bagaimana ya perasaan Ibu sejak kunjungan terakhir kemarin? Apakah merasa lebih baik, lebih nyaman? Lebih baik sih Bu dari kunjungan yang kemarin, juga lebih nyaman. Jadi Ibu baik saja ya kemilannya sekarang? Iya, baik-baik saja Bu Bidan. Apakah Ibu ada merasa khawatir atau cemas dengan kehamilan Ibu yang sekarang? Iya Bu Bidan, saya kayak cemas gitu Bu. Nanti takutnya waktu persalinan itu sakit. Terus takutnya juga anak saya nanti gimana-gimana Bu Bidan. Nah, Ibu nggak perlu cemas ya Ibu. Di sini kan Ibu sering kunjungan sama bidan dan Ibu juga mempunyai keluarga yang mendukung Ibu kan kehamilan ini. Iya Bu Dan Bidan. suami Ibu juga sering mendukung Ibu kan. Jadi Ibu tuh nggak perlu khawatir atau cemas ya Bu. Oh ya, di sini saya mau bertanya, untuk gerakan janin Ibu itu dalam 24 jam ada berapa kali ya Bu gerakan janin Ibu itu bergerak? Lupa saya Bu Bidan. Lupa ya Bu. Kalau pagi-pagi Ibu ingat nggak? Pagi, siang, sore? Kalau pagi itu biasanya bangun tidur Bu, itu kuat Bu, biasanya 3 kali. 3 kali ya Bu. Kalau untuk siangnya Bu? Kalau siang itu biasanya sesudah saya bangun tidur siang. Jam berapa ya Bu? Itu kira-kira jam 2. Jam 2. Berapa kali ya Bu? Itu juga kuat Bu, dan biasanya 3-4 kali. 3-4 kali ya Bu. Untuk sorenya Bu ada nggak Bu kalinya? Ada lagi. Untuk sore itu ada Bu, sebelum saya mandi. Biasanya cuma 2 kali ya. 2 kali. Kalau malam atau sebelum tidur ada nggak janin Ibu itu bergerak? Ada Bu, tapi nggak sering. Palingan cuma 1-2 kali. Itu normal ya Bu, dan adik Ibu itu atau bayinya itu aktif ya Bu. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang tanda-tanda bahaya. Waktu saya jelaskan kemarin Bu, apakah Ibu ada mengalami tanda-tanda bahaya seperti demam tinggi, muntah dan mual berlebihan, atau keluar cairan dan bersidik darah? Adakah Ibu mengalami itu? Kalau yang kayak gitu nggak ada Bu Bidan. Cuman kemarin itu cuma demam biasa. Udah itu 2 hari sembuh Bu. Oh, jika Ibu mengalami demam tinggi, muntah atau mual berlebihan, keluar cairan itu Ibu harus segera ke fasilitas kesehatan ya Bu, atau ke bidan yang terdekat. Untuk masalah kehamilan atau ketidaknyamanan Ibu, apakah Ibu ada merasa ketidaknyamanan sama Ibu hamil seperti demam, sulit tidur, atau putihan? Ada Bu? Biasanya itu saya sulit tidur karena itu Bu. Kadang sering PAK Bu, kayak kucing. Kadang sering kebangun terus tidur lagi, kebangun tidur lagi. Jadi kayak nggak. Ibu merasa cemas ya Bu? Iya Bu. Karena Ibu tuh sulit tidur. Oh, Ibu gak perlu khawatir atau cemas ya Bu. Untuk sulit tidur itu Ibu itu tidak usah mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein ya Bu. Jika Ibu merasa cemas lagi kehamilan ini, Ibu bisa olahraga atau senam ringan ya Bu. Baiklah Bu, saya sudah melakukan menanyakan tentang kehamilan pada Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dulu ya Bu pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Untuk hasilnya tadi, gerakan Ibu itu sangat aktif, gerakan janin Ibu itu aktif, dan Ibu tidak perlu cemas dan khawatir ya Bu, karena Ibu itu memiliki keluarga dan suami yang mendukung. Terima kasih banyak ya Bu Bidan. Ya, Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, saya mau memeriksakan kandungan saya. Oh, ini kunjungan yang berapa ya Bu? Yang pertama kali Bu Bidan. Oh, kunjungan awal ya. Kalau belum tahu nama Ibu siapa ya? Anissa Bu Bidan, Umur, 23 tahun. alamat Ibu? Lingkar Barat. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pendeteksi dini atau pengenalan penyakit-penyakit untuk kehamilan Ibu ya Bu. Yang pertama itu ada penyakit HIV atau AIDS. Apakah Ibu mengerti itu apa penyakit HIV? Pernah dengar tapi belum ngerti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ya Bu.
mengakibatkan sistem imun atau kekebalan tubuh ibu itu membuat tubuh ibu itu menjadi lemah, Bu. Untuk cara penularannya itu banyak, Bu. Yang pertama itu ada hubungan seksual, berbagi jarum suntik, transfusi darah, dan ibu ke bayi, ya, Bu. Jadi ibu tuh harus hati-hati dengan penyakit HIV. Untuk dampak HIV pada ibu dan janin itu, pada ibu itu melemahnya sistem kekebalan tubuh ibu, ya, Bu. Yang kedua itu meningkatnya risiko keguguran, mudah mengalami infeksi, berpotensi menularkan penyakit pada bayi, dan berpengaruh pada proses persalinan. Kalau dampak kepada janin itu berpotensi tertular penyakit HIV, sistem kekebalan tubuh yang lemah, terhambatnya perkembangan, lambat menguasai kemampuan motorik kasar, ya, Bu, dan sulit bertambah berat badan. Untuk manfaat HIV ini, ibu itu bisa mengetahui mendeteksi dini virus HIV supaya bayi ibu itu terhindar dari penyakit HIV, ya, Bu, atau terinfeksi penyakit HIV, dan ibu dan bayi ibu itu dapat hidup sehat. Jadi ibu itu harus konseling tentang penyakit HIV. Baiklah, Bu, untuk penyakit yang kedua ini yaitu penyakit sifilis, ya, Ibu. Apakah Ibu tahu apa itu penyakit sifilis? Belum tahu, Bu, tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyakit sifilis, ya, Ibu. Penyakit sifilis itu adalah suatu infeksi yang menular melalui seksual, ya, Ibu, yang disebabkan oleh bakteri. Untuk cara penularannya itu, sifilis sama dengan penyakit IMS atau HIV, yaitu umumnya melalui hubungan seksual dengan pasangan yang mengidap sifilis. Adapun faktor-faktor risiko, yang pertama itu faktor ibu, adanya infeksi menular seksual lain selama kehamilan, misalnya IMS, ya, Ibu. Yang kedua itu ada faktor tindakan obstetrik. Risiko ini selama masa kehamilan lebih besar dibandingkan risiko pada saat persalinan, karena bakteri dapat menembus barier darah plasenta, sehingga disebut sifilis kongenital. Persalinan normal atau tindakan obstetrik tidak bermakna terhadap penularan sifilis dari ibu dan ke anak, kecuali itu bila ada lesi baru di jalan lahir pada persalinan normal, ya, Ibu. Untuk klasifikasi sifilis itu yang pertama itu ada akuisita, ya, Ibu. Itu ada stadium primer dan stadium sekunder. Penyakit yang ketiga itu penyakit hepatitis B, ya, Bu. Apakah Ibu tahu itu penyakit hepatitis B? Enggak, Bu. Penyakit kuning itu bukan, Bu? Bukan. Untuk penyakit hepatitis B itu adalah peradangan pada organ hati, ya, Bu, yang disebabkan oleh virus. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual juga, ya, Bu, seperti penyakit HIV atau sifilis tadi. Untuk penyebab dari dan gejalanya itu menular melalui hubungan seksual tanpa kondom, ya, Bu. Jadi itu ibu melakukan hubungan seksual, jika suami ibu itu mengalami hepatitis B, ibu itu akan tertular juga. Untuk pengobatannya itu, Bu, tidak ada metode khusus, tetapi karena akan sembuh dengan sendirinya. Ibu bisa melakukan dengan vaksinasi, ya, Bu, agar ibu itu terhindar dari penyakit hepatitis B. Vaksin ini wajib, Bu, diberikan kepada anak-anak. Tetapi karena efeknya tidak bertahan seumur hidup, vaksinasi itu perlu diulang setelah dewasa. Baiklah, Bu, di sini apakah Ibu ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Bu, tidak. Karena tidak, di sini Ibu itu akan melakukan tes di laboratorium, ya, Bu. Apakah Ibu itu terkena penyakit atau tidak? Semoga tidak, ya, Bu. Nah, ini, Bu, atas surat rujukannya, Ibu silahkan melakukan tes di laboratorium. Baik, Bu Bidan. Terima kasih, Bu Bidan. Ya, sama-sama.